Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Yasinta dalam The Joy of Sharing Series, Pemenang Kehidupan. Pada suatu ketika, dalam sebuah diskusi, saya merasa sangat jengkel dengan perilaku salah satu peserta yang selalu ingin menang sendiri. Dia terlihat sok, angkuh, dan merasa paling pintar. Tidak mau dikoreksi meskipun semua tahu bahwa ada banyak pemahaman dia yang justru perlu dikoreksi. Tidak ada rasa hormat, bahkan untuk orang-orang yang lebih senior dibandingkan dia. Pribadi yang terlihat tinggi namun menguras sukacita bagi orang-orang yang melihatnya. Diam, menahan jengkel, dan ada sedikit kemarahan terutama ketika dia mulai mengajak berdebat. Dan terus mencecar dengan pernyataan-pernyataan yang tidak enak didengar. Walk out adalah sebuah pilihan yang sangat bisa saya ambil dan saya bisa melakukan itu. Tapi pada akhirnya diam menjadi pilihan saya dengan alasan bahwa saya merasa perlu menghormati peserta yang lainnya. Sepanjang diskusi, saya melihat ada sesosok senior saya yang terlihat cukup menikmati diskusi ini, meskipun sebenarnya dia juga mengalami hal-hal seperti yang saya alami. Didebat, dipojokkan, dan bahkan kadang-kadang sedikit dipermalukan. Saya menjadi tertarik mengapa dia demikian tenang menghadapi situasi ini. Bahkan masih bisa tertawa dengan orang tersebut dan bertahan sampai diskusi selesai sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang menurut saya not bad. Sehingga beberapa waktu kemudian saya menanyakan alasan padanya kenapa dia tetap tenang selama diskusi. Saya sudah menebak mungkin dia menggunakan topeng selama diskusi itu. Dia menahan diri, menahan kejengkelannya, dan saya membayangkan ketika saya tanya dia akan nyerocos, menyampaikan semua kejengkelan-kejengkelan itu yang dia pendam selama diskusi. Dan jawaban dia adalah, kenapa saya harus jengkel? Justru orang seperti ini adalah orang yang perlu dikasihani. Jadi harus kita rangkul. Biarlah keluar semua beban hatinya dan mungkin itu justru akan melegakan dia. Jelep. Saya kaget dengan jawaban dia. Bahkan saya tidak pernah memikirkan pada saat saya melakukan sesi konseling sekalipun. Sahabat, pernahkah kalian mengalami hal yang saya alami? Ya, seketika saya jadi teringat sebuah cerita tentang pemenang kehidupan. Entah siapa dulu yang memulai cerita ini, tapi buat saya ini sangat mengena di hati saya. Pemenang kehidupan adalah mereka yang tidak mengizinkan orang lain menentukan cara mereka untuk bertindak, untuk bersikap. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk, meskipun mereka berada di tempat yang sangat panas. Mereka tetap manis meskipun mereka berada di tempat yang sangat pahit. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap merasa kecil meskipun mereka telah menjadi besar dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Jadi sahabat, jika kita mampu menentukan kehidupan kita dan tidak mengizinkan orang lain mempengaruhi sikap dan tindakan kita, kitalah